Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami akan membahas tentang jaringan komputer dengan tugas bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Suprapti. Di sini kelompok kami ada 5 orang. Yang pertama Mas Alif Rahman, yang kedua Mas Diva Andika Nurhidayat, yang ketiga Mas Gifal Fikra Monsana, yang keempat M. Mufid, dan yang kelima Wawan Pambudi Wibowo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, ini pengantarnya. Untuk jaringan komputer sendiri, awalnya bergantung pada transportasi jalan antar kota, antar provinsi, negara bagian, kemudian antara negara atau benua. Kemudian komunikasi dapat terjadi jarak jauh melalui telegraf, itu sekitar tahun 1844. Selanjutnya melalui telepon, itu sekitar tahun 1867. Selanjutnya di gelombang radio, itu sekitar tahun 1889. Selanjutnya radio komersial sekitar tahun 1906. Dan televisi yang pada saat itu sekitar tahun 1931. Kemudian, melalui televisi, dunia jadi lebih kecil karena orang dapat mengetahui dan mendapatkan informasi tentang yang terjadi di bagian lain dunia ini. Dalam telekomunikasi, informasi disampaikan melalui sinyal. Sinyal ada 2 macam. Yang pertama digital dan yang kedua analog. Digital secara spesifik mengacu pada informasi yang diawali oleh 2 keadaan, 0 atau 1. Data digital dikirimkan dengan diwakili 2 kondisi saja, yaitu 0 dan 1. Dan yang kedua, analog. Analog, sinyal yang terus-menerus dengan variasi kekuatan dan kualitas, misalnya suara, cahaya, dan suhu yang dapat berubah-ubah kekuatannya dan kualitasnya. Ini tentang pengertian saja tentang jaringan komputer. Jaringan komputer merupakan sekumpulan komputer yang berjumlah banyak dan terpisah-pisah. Akan tetapi, mereka saling berhubungan dalam melaksanakan tugasnya. 2 buah komputer misalnya dikatakan terkoneksi bila keduanya dapat saling bertukar informasi. Bentuk koneksi ini dapat melalui kawat tembaga, serat optik, gelombang mikro, satelit komunikasi, dan lain sebagainya. Dalam satu jaringan komputer, pengguna harus secara eksplisit. Yang pertama itu masuk atau login ke sebuah mesin. Yang kedua menyampaikan tugas dari jauh. Yang selanjutnya memindahkan file-file dan menangani sendiri secara umum seluruh manajemen jaringan. Selanjutnya adalah tujuan jaringan. Tujuan jaringan ada 8. Yang pertama itu resource sharing atau berbagi sumber. Yang kedua high reliability atau kehandalan tinggi. Yang ketiga menghemat uang. Itu pasti ya. Kalau tujuan jaringan itu pasti akan menghemat uang karena dalam posisi terjaring itu pasti akan dia akan menghubungkan satu dengan yang lain. Jadi dia akan meminimalisir peralatan yang ada. Dan yang keempat adalah scalability atau skabilitas. Dalam hal ini, skabilitas itu meningkatkan kinerja. Dan selanjutnya medium komunikasi. Yang keenam, akses informasi luas.
Akses ini dapat mengakses dan mendapatkan informasi dari jarak jauh. Selanjutnya adalah komunikasi ke orang-orang. Maksud saya komunikasi orang ke orang. Dan yang terakhir adalah hiburan interaktif. Nah, sekarang sudah banyak teman-teman yang menggunakan jaringan, walaupun sekarang itu jaringannya lewat WiFi, itu sudah menikmati manfaat dari jaringan tersebut. Selanjutnya adalah klasifikasi jaringan komputer. Klasifikasi jaringan komputer ada 2 klasifikasi, yaitu ada 2 klasifikasi jaringan komputer yang dibedakan berdasarkan teknologi transmisi dan jarak. Yang pertama itu teknologi transmisi, yang kedua adalah jarak. Secara garis besar ada 2 jenis teknologi transmisi. Yang pertama itu jaringan broadcast. Dan yang kedua adalah jaringan point-to-point. Jaringan broadcast ini melalui saluran komunikasi tunggal yang dapat dipakai bersama-sama oleh semua mesin yang ada pada jaringan. Sedangkan jaringan point-to-point terdiri dari beberapa koneksi pasangan individu dari mesin-mesin untuk pergi dari satu sumber ke sumber tujuan. Misalnya sebuah paket data pada jaringan jenis ini itu mungkin harus melalui satu atau lebih mesin pelantarannya. Sedangkan jarak adalah hal yang penting sebagai ukuran klasifikasi karena diperlukan teknik-teknik yang berbeda untuk jarak yang berbeda. Nah, ini untuk jarak. Nah, selanjutnya adalah klasifikasi jenis jaringan melalui jarak. Klasifikasi ini normalnya itu hanya sekitar 10 meter sampai 10.000 kilometer. Tapi kalau misalnya digali lebih dalam, itu bisa jadi 100 cm sampai 10.000 kilometer. Di sini saya akan membahas yang 100 cm sampai 10.000 kilometer. Untuk yang 100 meter ini berbentuk seperti papan rangkaian atau mainboard. Nah, jenis jaringannya termasuk jenis jaringan data flow machine namanya. Data flow machine ini komputer-komputer paralel melalui berbagai unit fungsi yang semuanya bekerja untuk program yang sama. Terus untuk yang 1 meter ini berbentuk sistem. Jadi jenis jaringannya itu adalah multi komputer. Sistem yang berkomunikasi dengan cara mengirim pesan-pesannya melalui bus-bus pendek dan sangat cepat. Ini yang 1 meter, ini biasanya terjadi seperti sharing printer misalnya, sharing printer di dalam satu jaringan. Biasanya seperti itu menggunakan multi komputer. Nah, yang sekarang sudah terpakai itu adalah sudah melewati yang namanya LAN, dalam artian Local Area Network. Ini bisa sekitar 100 meter sampai 1 km, tergantung ruangan atau bentuk posisi gedung ya. Jadi kalau misalnya 100 meter itu bisa diklasifikasikan dengan ruangan. Untuk 100 meter ini saya contohkan dengan gedung. Kalau yang 1 km saya contohkan dengan kampus, karena jaraknya biasanya lebih jauh. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah MAN. MAN itu Metropolitan Area Network. Ini biasanya antar kota. Bisa berjarak sekitar 100 km-an. Betul. Dan yang lebih jauh lagi adalah WAN. WAN itu adalah Wide Area Network. Itu bisa sekitar 100 km sampai 1000 km. Ini bisa saya contohkan bisa berbentuk negara atau benua. Nah, yang terakhir adalah internet. Nah, internet yang sekarang kita pakai itu adalah bisa berjarak sampai 10 km. Karena fokusnya itu menyebar
dalam satu dunia, ya satu dunia. Jadi terpusat dalam satu satelit di atas awan, misalnya awan, yang sekarang itu bisa dinamakan cloud. Itu bisa sampai jaraknya itu bisa sampai 10.000 km. Nah, selanjutnya untuk presentasinya akan saya bagikan ke teman saya selanjutnya. Monggo Mas, siapa ya ini selanjutnya? Mas Diva. Monggo Mas Diva. Mas Diva. Saya melanjutkan dari Mas Wawan. Kemudian adalah topologi jaringan. Topologi jaringan komputer adalah suatu cara untuk menghubungkan komputer yang satu dengan komputer lainnya sehingga membentuk jaringan. Dalam suatu jaringan, komputer jenis topologi yang dipilih akan mempengaruhi kecepatan komunikasi. Untuk itu, maka perlu dicermati kelebihan atau keuntungan dan kekurangan atau kerugian dari masing-masing karakter. Cepat antara topologi bus, topologi star, topologi ring, dan juga topologi mesh. Yang pertama adalah topologi bus yang mempunyai karakter adalah pertama, node-node dihubungkan secara serial sepanjang kabel dan pada kedua ujung kabel ditutup dengan terminator. Karakteristik kedua adalah sangat sederhana dalam instalasi. Yang ketiga sangat pada hub yang banyak diperlukan adalah konektor pada setiap Ethernet card. Kemudian karakteristik yang keempat adalah yang sering terjadi adalah jika salah satu node rusak, maka jaringan keseluruhan dapat down, sehingga seluruh node tidak bisa berkomunikasi dalam jaringan tersebut. Keuntungan topologi bus adalah yang pertama topologi yang sangat sederhana, kemudian kedua adalah kabel yang digunakan sedikit untuk menghubungkan komputer-komputer atau peralatan-peralatan yang lain. Ketiga, biaya lebih murah dibandingkan dengan susunan pengkabelan yang lain. Dan Menghilang Mas Diva. Sinyalnya hilang. kemudian topologi bus sendiri adalah trafik atau lalu lintas yang padat akan sangat memperlambat bus. Setiap barel konektor yang digunakan sebagai penghubung memperlemah sinyal elektrik yang dikirimkan. Kemudian kebanyakan yang menghalangi sinyal untuk dapat diterima dengan benar. Yang ketiga, sangat sulit untuk melakukan troubleshoot pada bus. Nomor 4, lebih lambat dibandingkan dengan topologi yang lain. Untuk slide selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Gival. Monggo Mas Gival. Topologi jaringan. Topologi jaringan komputer adalah suatu cara menghubungkan komputer yang satu dengan komputer lainnya sehingga membentuk jaringan. Dalam suatu jaringan komputer, jenis topologi yang dipilih akan mempengaruhi kecepatan komunikasi. Untuk itu, maka perlu dicermati kelebihan atau keuntungan dan kekurangan atau kerugian dari masing-masing topologi berdasarkan karakteristiknya. Jenis topologi jaringan. Ada topologi bus,
topologi star, topologi ring, dan topologi mesh. Topologi bus, berikut contoh gambarnya. Karakteristik topologi bus. Node-node dihubungkan secara serial sepanjang kabel dan pada kedua ujung kabel ditutup dengan terminator. 2. Sangat sederhana dalam instalasi. 3. Ekonomis dalam biaya. 4. Paket-paket data saling bersimpangan pada suatu kabel. 5. Tidak diperlukan hub. Yang banyak diperlukan adalah di konektor pada setiap Ethernet card. 6. Problem yang sering terjadi adalah jika salah satu node rusak, maka jaringan keseluruhan dapat down, sehingga seluruh node tidak bisa berkomunikasi dalam jaringan tersebut. Keuntungan topologi bus. 1. Topologi yang sederhana. 2. Kabel yang digunakan sedikit untuk menghubungkan komputer-komputer atau peralatan yang lain. 3. Biayanya lebih murah dibandingkan dengan susunan pengkabelan yang lain. 4. Cukup mudah apabila kita ingin memperluas jaringan pada topologi bus. Kerugian topologi bus. 1. Trafik atau lalu lintas yang padat akan sangat memperlambat bus. 2. Setiap barrel konektor yang digunakan sebagai penghubung memperlemah sinyal elektrik yang dikirimkan dan kebanyakan akan menghalangi sinyal untuk dapat menerima dengan benar. 3. Sangat sulit untuk melakukan troubleshoot pada bus. 4. Lebih lambat dibandingkan dengan topologi yang lain. Selanjutnya, kita masuk ke topologi star. Ini adalah contoh dari gambar topologi star. Karakteristik topologi star. Setiap node berkomunikasi langsung dengan konsentrator atau hub. 2. Bila setiap paket data yang masuk ke konsentrator atau hub kemudian di-broadcast ke seluruh node yang terhubung sangat banyak, misalnya memakai hub 32 port, maka kinerja jaringan akan semakin turun. 3. Sangat mudah dikembangkan. 4. Jika salah satu Ethernet card rusak atau salah satu kabel pada terminal putus, maka keseluruhan jaringan masih tetap bisa berkomunikasi atau tidak terjadi down pada jaringan keseluruhan tersebut. 5. Tipe kabel yang digunakan biasanya jenis UTP. Selanjutnya, keuntungan topologi star. 1. Cukup mudah untuk mengubah dan menambah komputer ke dalam jaringan yang menggunakan topologi star tanpa mengganggu aktivitas jaringan yang sedang berlangsung. 2. Apabila satu komputer yang mengalami kerusakan dalam jaringan, maka komputer tersebut tidak akan membuat mati seluruh jaringan star. 3. Kita dapat menggunakan beberapa tipe kabel di dalam jaringan yang sama dengan hub yang dapat mengakomodasi tipe kabel yang berbeda. Selanjutnya adalah kerugian topologi star. 1. Memiliki satu titik kesalahan terletak pada hub. Jika hub pusat mengalami kegagalan, maka seluruh jaringan akan gagal untuk beroperasi. 2. Membutuhkan lebih banyak kabel, karena semua kabel jaringan harus ditarik ke satu central point. Jadi lebih banyak membutuhkan kabel daripada topologi jaringan yang lain. 3. Jumlah terminal terbatas, tergantung dari port yang ada pada hub. 4. Lalu lintas data yang padat dapat menyebabkan jaringan bekerja lebih lambat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, melanjutkan dari Mas Gival. Topologi ring. Karakteristik topologi ring. 1. Node-node dihubungkan secara serial di sepanjang kabel dengan bentuk jaringan seperti lingkaran. 2.
sangat sederhana dalam layout seperti jenis topologi bus. 3. Paket-paket data dapat mengalir dalam satu arah dalam kurung ke kiri atau ke kanan sehingga collision dapat dihindarkan. 4. Problem yang dihadapi sama dengan topologi bus, yaitu jika salah satu node rusak, maka seluruh node tidak bisa berkomunikasi dalam jaringan tersebut. 5. Tipe kabel yang digunakan biasanya kabel UTP atau patch cable dalam kurung IBM tipe 6. Keuntungan topologi ring. Data 1. Data mengalir dalam satu arah sehingga terjadi collision dapat dihindarkan. 2. Aliran data mengalir lebih cepat karena dapat melayani data dari kiri atau kanan server. 3. Dapat melayani aliran lalu lintas data yang padat karena data dapat bergerak ke kiri atau ke kanan. 4. Waktu untuk mengakses data lebih optimal. Kerugian topologi ring. 1. Apabila ada satu komputer dalam ring yang gagal berfungsi, maka akan mempengaruhi keseluruhan jaringan. 2. Menambah atau mengurangi komputer akan mengacaukan jaringan. 3. Sulit untuk melakukan konfigurasi ulang. Topologi mesh. Karakteristik topologi mesh. 1. Topologi mesh memiliki hubungan yang berlebihan antara peralatan-peralatan yang ada. 2. Susunannya pada setiap peralatan yang ada di dalam jaringan saling terhubung satu sama lain. 3. Jika jumlah peralatan yang terhubung sangat banyak, tentunya ini akan sangat sulit sekali untuk dikendalikan dikarenakan hanya sedikit peralatan saja yang terhubung. Keuntungan topologi mesh. 1. Keuntungan utama dari penggunaan topologi mesh adalah fault tolerance. 2. Terjaminnya kapasitas channel komunikasi karena memiliki hubungan yang berlebih. 3. Relatif lebih mudah untuk dilakukan troubleshoot. Kerugian topologi mesh. Sulitnya pada saat melakukan instalasi, dapat melakukan konfigurasi ulang saat jumlah komputer dan peralatan yang terhubung semakin meningkat jumlahnya. 2. Biaya yang besar untuk memelihara hubungan yang berlebih. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan saya terangkan melanjutkan presentasi dari Mas Mufid. Mengenai perangkat keras jaringan komputer. Jadi untuk menghubungkan jaringan atau internet membutuhkan beberapa perangkat. Yang pertama yaitu Network Interface Card atau yang sering disingkat dengan NIC, yaitu kartu jaringan digunakan untuk menghubungkan PC satu dengan yang lainnya. Beberapa motherboard yang dijual di pasaran saat ini sudah dilengkapi dengan kartu jaringan ini atau underboard. Selanjutnya, perangkat kerasnya yaitu kabel jaringan internet bus menggunakan kabel RJ58 atau Thin Net Coaxial, RG8 atau ThickNet, disebut juga Yellow Cable. ARCnet juga menggunakan kabel RJ58 tetapi menggunakan sebuah konstruktor
saat ini ARC sudah sangat jarang dipakai. Yang ketiga, kabel jaringan yang paling banyak dipakai adalah UTP atau Unshield Twist Pair atau pasangan kabel berpilin tanpa pelindung. Untuk pemakaian luar gedung digunakan Shield Twist Pair atau STP. Gambarnya seperti yang ditampilkan ini. Oke, selanjutnya perangkat keras yang ketiga yaitu switch. Ya, untuk contoh gambarnya sudah ditampilkan, yaitu untuk mengatasi domain collision dan penurunan kecepatan kerja dalam satu jaringan komputer, maka digunakan switch. Switch bekerja dengan metode mengakses kabel MAC address atau bisa disebut alamat fisik kartu jaringan. Jadi kalau sinyal berasal dari port satu ke port lainnya tidak akan di-broadcast ke port yang dituju. Selanjutnya, yang keempat yaitu hub. Hub adalah untuk menyambung komputer. Ya, dalam hal ini menyambung jaringan ya. Biasanya menggunakan hub. Hub bekerja dengan metode broadcast sehingga semua port yang ada akan dikirim sinyalnya. Dengan kata lain, hub ini bisa dibilang untuk menyalurkan atau mensuplai internet. Selanjutnya, yang terakhir, kelima, yaitu konektor UTP atau yang sering disebut dengan RJ45. Seperti yang sudah ditampilkan, itu RJ45, yaitu untuk menghubungkan kabel UTP diperlukan konektor RJ45 atau sejenis jack yang berbentuk mirip dengan jack kabel telepon. Namun memiliki lebih banyak lubang kabel. Konektor tersebut dipasang di kedua ujung kabel dengan peralatan tang khusus UTP, ya, atau bisa disebut tang crimping bagi teman-teman teknisi-teknisi itu ya. Namun jika belum bisa memasangnya, Anda dapat meminta sekaligus pemasangan pada saat membeli kabel UTP. Ya, karena di pemasangannya itu ada yang namanya crossover dan stripe. Ya, mungkin teman-teman yang sering memasang ini akan paham urutannya. Mungkin itu aja. Saya mewakili teman-teman dari kelompok ini mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf apabila dari awal Mas Wawan, Mas Diva Andika, Mas Gifal Fikra, Mas Mufid hingga saya Alif Rahman ada kesalahan dalam mempresentasikan. Mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih.